Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan sebagai hadiah kepada orang tua kita. Barangkali dari kita ada orang tuanya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan menjadikan amal yang senantiasa berkelanjutan sampai kepada orang tua kita. Dan yang kedua, Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para kerabat kita, para kolega-kolega kita yang pada kesempatan kali ini belum sempat bergabung di tengah-tengah kita. Bisa jadi karena diberikan ujian berupa sakit oleh Allah, maka Allah akan sembuhkan. Maka di kesempatan lain bisa bergabung di tengah-tengah kita. Al-hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang sama-sama kami hormati pengurus DKM Masjid PTIK Masjid Darul Ilmi Pak Strisno, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga selama kegiatan Ramadan beliau dapat menyediakan fasilitas di masjid kita tercinta ini untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka populer ketika masuk bulan suci Ramadan ada hadis yang digaungkan oleh para ulama dan para orang tua kita berupa naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak dari kita, walaupun gak semua, sudah melakukan satu aktivitas ibadah berupa tidur. Mudah-mudahan tidur ini bisa bermanfaat dan apa yang diajarkan oleh orang tua kita ini bisa menjadikan satu motivasi besar. Karena hal ini juga diterangkan dalam satu hadis, naumus shaim ibadah wa sukutus shaim tasbih wa du'aus shaim mustajab. Jadi hadis ini dilanjut dengan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya orang yang berpuasa itu merupakan tasbih, doanya orang yang berpuasa merupakan doa yang mustajab. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini bukan semata-mata lalu dipopulerkan ketika bulan suci Ramadan ini masuk. Karena memang cukup sulit menjelaskan kenapa kok tidur ini bisa dikategorikan menjadi tidur yang ibadah. Sementara ketika kita dalam melaksanakan tugas misalnya, lalu kok kita tidur ini kan punya potensi untuk meninggalkan kewajiban, tapi dalam puasa kok dikategorikan menjadi satu aktivitas ibadah, padahal aktivitas ini tidak melakukan apa-apa. Nah hadirin yang dirahmati Allah, para ulama terdahulu, orang tua kita itu ingin mengenalkan dan ingin supaya kita itu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dari naumus shaim ibadah. Karena dalam orang yang tidur itu bisa memiliki potensi untuk tarkul ma'asi. Jadi orang-orang yang tidur pada kesempatan kali ini itu punya potensi untuk tarkul ma'asi. Apa artinya? Yaitu meninggalkan kemaksiatan. Paling tidak ketika kita melek atau melakukan aktivitas di pagi hari ini, apalagi cuaca mendukung, rada mendung, adem, tidur, itu kan nikmat kira-kira. Nah dari tidur ini punya potensi untuk meninggalkan kemaksiatan, dari hal-hal yang buruk, paling tidak terhindar dari perkara-perkara negatif, scroll HP, konten-konten yang tidak bermanfaat, kemudian mendengarkan hal-hal yang biasanya diceritakan tentang orang, tapi kita karena tidur alhamdulillah bisa terhindar dari itu semua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, layaknya sebuah pisau, ketika pisau ini dimanfaatkan secara baik untuk masak, lalu hidangannya diberikan kepada
sesama kita untuk buka bersama, maka akan mendatangkan satu manfaat untuk kita. Begitu juga sebaliknya ketika pisau ini dipergunakan untuk hal-hal negatif seperti mencelakakan orang, menikam orang atau membunuh orang, maka alat ini, fasilitas ini bisa menjadi mengarahkan kita ke arah yang lebih buruk, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ini tentang pilihan dan persepsi. Maka dari itu hal-hal yang terkait ibadah di bulan suci Ramadan alangkah baiknya kita sertai dengan ilmu. Ini sudah digambarkan, apalagi masjid kita yang sangat megah ini dinamai dengan Masjid Darul Ilmi, rumahnya ilmu. Apa maksudnya? Kalau Nabi besar Muhammad SAW itu dulu pernah bersabda, ana madinatul ilmi, saya itu kotanya atau sumbernya ilmu, kata Nabi. Wa aliyun babuha, sementara Ali, salah satu sahabat yang menjadi khalifah, itu merupakan pintunya. Jadi kalau mau masuk ke ranah satu ilmu, para sahabat itu harus bisa belajar dari Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ilmu itu tidak semata-mata kita belajar tapi tanpa diresapi dan difahami. Karena hakikat ilmu itu selain kita sama-sama tahu wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa satu kalimat Iqra. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ada berbagai perspektif untuk mengartikan Iqra. Ada yang mengartikan untuk mengamati, ada yang mengartikan mempelajari, ada yang mengartikan membaca. Tapi sontak Rasulullah SAW itu menjawab suruhan yang dilakukan, yang ditujukan kepada Nabi dari malaikat Jibril dengan membaca ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Artinya sempat ada penolakan dari Nabi besar Muhammad SAW karena tidak dapat membaca. Nabi kan ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Hal ini merupakan satu mukjizat, karena seandainya Nabi ini bisa membaca, bisa menulis seperti kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu seandainya Nabi bisa membaca, maka ada potensi wahyu yang diturunkan Nabi itu pernah Nabi pelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Nabi ditakdir Allah ummiyun, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tapi perintah ini tetap menjadi rujukan motivasi kita untuk senantiasa harus menuntut ilmu, karena perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan jauh sebelum ini sangat relate dan sangat berhubungan dengan aktivitas kita sekarang, yaitu menuntut ilmu. Maka dalam penciptaan manusia, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita semua ingin diciptakan oleh Allah, diciptakan di dunia berupa Nabi Adam alaihi salam, maka makhluk-makhluk yang sudah diciptakan Allah sebelumnya itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang protes? Makhluk-makhluk sebelumnya, ada malaikah, ada iblis, ada jin. Makhluk ini simple, diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Allah nyuruh untuk sholat, ia akan sholat selamanya kepada Allah. Bahkan ada salah satu riwayat, iblis dan malaikat diperintahkan Allah untuk tawaf di Baitullah itu, maka mereka akan tawaf terus kerjaannya dan tidak memiliki potensi untuk nyeleweng. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, saat penciptaan kita semua, kita ingin diciptakan oleh Allah, kita diprotes oleh para malaikat. Apa protesnya? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan satu makhluk di muka bumi ini, wahai Tuhanku, makhluk yang nantinya akan berbuat kemafsadatan atau kehancuran? Enggak berhenti sampai di situ, wa yasfikud dima, bahkan mereka akan saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Maka institusi Polri ini sebagai upaya mitigasi atas protesan iblis
malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu nantinya yang namanya manusia itu akan saling membunuh satu sama lain. Maka perlu dimitigasi hal yang demikian ini. Kalau sulit untuk dicerna, maka proses bunuh-membunuh itu bisa berarti tidak hanya berarti menusukkan satu pisau lalu menumpahkan darah seseorang. Bahkan ketika kita menyakiti dengan omongan, kita bisa secara tidak sengaja membunuh karakter teman kita atau orang di sekeliling kita. Hal ini sudah diprediksi oleh malaikat, makhluk yang diciptakan Allah, ditakdir Allah jauh sebelum kita. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita pada saat itu dibela oleh Allah. Allahu Akbar, Allah yang menciptakan kita membela kita di depan makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. Bagaimana membelanya? Jadi Allah membela kita dengan satu statement, wa'allama adamal asma'a kullaha. Wa'allama, lalu Allah mengilmukan, dikucurkan ilmu semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam, kullaha. Wa'allamal adamal asma'a kullaha, semuanya diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga ilmu ini turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini diturunkan oleh para ulama, dari sahabat ke salafus soleh lalu ke ulama sebagai pewaris para nabi, dan diwariskan kepada kita. Lalu di bulan ini ulama-ulama kita yang sudah mewarisi ilmu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu aktivitas yang berupa tidur itu ibadah. Memang jarang sekali dipopulerkan kalau tidak dalam keadaan Ramadan, selain kita diberi ujian oleh Allah atas perintah menahan makan dan menahan minum. Maka dari itu aktivitas tidur itu bisa dikategorikan ibadah. Maka kita senantiasa setiap hari, enggak hanya di bulan suci Ramadan, kita tuh selalu minta kepada Allah, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta untuk diberikan ke jalan yang lurus, hadirin yang dimuliakan Allah. Jalan yang lurus seperti apa gitu yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau telah berikan rahmat kepadanya. Jadi kita minta kepada Allah, bukan jalannya Allah, bukan jalannya Nabi Muhammad, bukan jalannya hadis. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dan hadis itu benar, tapi potensi kita untuk memahami hadis, potensi kita untuk memahami Al-Quran bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka dari itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah bukan jalannya Al-Quran, bukan jalannya Allah, melainkan jalannya orang-orang terdahulu yang Engkau telah berikan rahmat. Siapa jalannya orang-orang terdahulu? Guru kita, senior kita, orang tua kita. Seolah-olah ingin menyatakan untuk menjadi orang yang soleh itu kita tidak akan bisa tanpa bantuan orang tua kita. Untuk menjadi polisi yang baik itu kita tidak bisa menjadi polisi yang baik tanpa bantuan senior-senior, kira-kira seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga berlaku dalam satu ibadah yang namanya puasa. Karena kewajiban puasa ini ternyata tidak akan bisa sempurna kecuali kita bisa belajar, kecuali kita harus belajar dari umat-umat terdahulu. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu? Umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika puasa ini, perintah puasa datang sementara para sahabat melakukan puasa dengan menahan makan dan menahan minum. Apa kata Nabi? Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidaklah ia mendapatkan puasanya illal ju' wal atos, kecuali hanya menahan lapar dan menahan haus.
Mengapa demikian? Karena yang kita ketahui yang namanya puasa itu hanya sekadar menahan lapar dan menahan haus, kira-kira seperti itu. Sementara kita itu harus mempelajari bagaimana orang dahulu berpuasa. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang baik. Seperti yang kita minta di surat Al-Fatihah setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana polisi, kita tidak bisa menjadi polisi yang baik tanpa tuntunan dari senior-senior kita. Maka cobalah belajar dari senior-senior kita apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diturunkan kepada kita. Maka dalam salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang puasa, ada satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Karena waktu itu ibunda Nabi Isa alaihissalam ini ditakdir Allah sebagai wanita salihah. Bahkan beberapa ulama berpendapat jika ada nabiah, nabi perempuan, maka nabi perempuan itu merupakan Sayyidah Maryam. Salah satu wanita yang ditakdir Allah bisa menjadi pegiat perempuan pada zaman itu. Karena di Baitul Maqdis sana perempuan itu tidak boleh beraktivitas kecuali Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini diceritakan banyak orang masyarakat sebagai wanita yang soleh karena integritasnya, cara komunikasinya, cara hidupnya dan cara sosialisasinya. Tapi dilalah tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya hadirin yang dimuliakan Allah? Ujiannya yaitu berupa diberikannya satu anak tanpa memiliki seorang suami. Seorang wanita ketika diuji, seorang wanita kok hamil tanpa memiliki suami atau hamil di luar nikah, kira-kira ketika ini terjadi di kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Pasti banyak cercaan dari sekeliling kita. Pasti akan banyak hujatan, hadirin yang dirahmati Allah. Pasti akan banyak yang melapor ke polisi tentang kejadian ini. Begitu juga hal ini terjadi kepada Sayyidah Maryam ketika ditakdir Allah memiliki anak tanpa memiliki seorang suami. Tapi satu hal aktivitas Sayyidah Maryam yang dilakukan ketika datang hujatan, ketika datang laporan dari masyarakat, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidah Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah, kata Sayyidah Maryam. Bagaimana bernazarnya Sayyidah Maryam? Sauma, untuk berpuasa. Kata saum ini sama seperti aktivitas puasa yang kita lakukan, saum, yang artinya al-imsak, sama-sama menahan. Tapi apakah aktivitas saum yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam ini sama dengan aktivitas puasa yang kita lakukan, yang diwajibkan kepada masyarakat muslim sedunia? Maka kita harus mempelajari hal ini. Dan menurut para ulama, menurut para orang tua kita, dalam memahami ayat ini, saum yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam ini berupa menahan, sama-sama imsak, tapi al-imsaku lil kalam, menahan perkataan. Apa maksudnya menahan perkataan? Kira-kira seandainya Sayyidah Maryam ini membalas berbicara, ini akan menjadi satu perkara yang tidak akan pernah selesai. Orang dilaporkan ke polisi, lalu yang dilaporkan melaporkan balik, dan perkara ini akan tidak pernah selesai satu dengan yang lainnya. Maka aktivitas saum ini mari kita harus sama-sama pelajari terkait dengan menjaga lisan, agar yang disampaikan Rasulullah kepada kita berupa puasa kita itu ternyata supaya tidak menahan lapar dan tidak menahan haus saja, karena ada satu aktivitas lain berupa menahan untuk tidak berbicara. Maka dari itu ulama kita mendeskripsikan satu aktivitas, yaitu tidur.
Tidur itu tidak melakukan satu aktivitas apapun, bahkan berbicara pun tidak. Inilah yang ingin dimaksud sama ulama kita. Kita belajar dari orang-orang terdahulu. Mari ayo kita bareng-bareng sama-sama memulai dari masjid kita tercinta. Karena masjid kita tercinta ini ketika kita serius, ini akan menjadi satu embrio dari kita, barangkali terlahir jenderal-jenderal baru di kemudian hari yang senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dulu juga punya murid, walaupun tidak ada istilah sekolah. Zaman dulu nggak ada yang namanya istilah sekolah, universitas, perguruan tinggi, itu nggak ada. Tapi Rasulullah juga punya murid, punya santri. Dulu santri-santrinya, murid-muridnya Rasulullah itu hidup di lingkungan serambi masjid. Setiap kali aktivitas, setiap kali memulai, pasti ada kajian setelah selesai sholat. Salah satu dialognya antara para sahabat dan Rasulullah, maka Rasulullah ditanya, ayyul bina ma awalul bina fil ardi ya Rasulullah. Rasulullah ditanya kepada sahabat, bangunan pertama apa yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah satu ayat, inna awal baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka. Maka bangunan pertama di dunia ini, di muka bumi ini adalah masjid. Summa ayul bina, lalu apa bangunan kedua ya Rasulullah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah masjidil haram, Rasulullah menunjuk masjidil aqsa selaku masjid. Bangunan pertama masjid, bangunan masjid. Maka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari masjid kita tercinta ini. Mari kita niatkan aktivitas kita ini sebagai momentum untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.